Halo guys, selamat datang di Hul Channel. Di video ini saya akan membuat kopi tubruk untuk kalian. Sebelum saya membuat kopi tubruk, saya akan sedikit bercerita pada kalian tentang pengalaman saya pada saat minum kopi tubruk. Jadi saya pernah punya pengalaman pada saat saya jajan di warung ataupun sedang bertamu. Terkadang saya mendapatkan suguhan penyajian berupa kopi tubruk atau kopi hitam. Namun saat saya mulai meminum kopi tubruk tersebut, terkadang masih banyak sekali ampas kopi yang masih di atas minuman atau seduhan kopi yang disajikan, sehingga saya harus melepas atau bahasa Jawanya itu ngelepeh ampas bubuk kopinya tersebut. Sebenarnya agak kurang sopan juga melakukan hal tersebut. Namun jika saya minum kopi tubruk yang disajikan tersebut, saya terkadang tersedak karena banyak sekali ampas bubuk kopi yang tertelan. Saya sudah berusaha untuk menunggu agar butiran bubuk kopi tubruk tersebut larut atau turun mengendap ke bawah, tapi setelah saya menunggu beberapa saat tidak juga turun ke bawah, dan dengan sedikit terpaksa saya terpaksa meminumnya. Apakah kalian pernah mengalami hal tersebut pada saat jajan minuman kopi atau pada saat mendapat suguhan minuman kopi tubruk? Jika pernah, saya akan membuat kopi tubruk agar ampas butiran kopi cepat larut ke dalam gelas, dan apa saja yang menyebabkan ampas kopi pada saat bubuk kopi tersebut tidak dapat turun ke dalam gelas. Lalu bagaimana caranya membuat kopi tubruk agar ampas kopinya cepat turun dalam gelas? Tonton videonya sampai selesai guys. Oke, saya akan menggunakan kopi kapal api spesial ukuran kecil. Sasetan ukuran kecil ini tertulis banyak 6,5 gram. Saya nanti akan membuat 3 percobaan ya. Untuk percobaan 1 dan 2 itu saya menggunakan air di bawah 90 derajat Celcius. Dan percobaan yang ketiga saya akan menggunakan air di atas 90 derajat Celcius. Saya tuangkan bubuk kopi saset kopi spesial ukuran kecil ini. Ternyata beratnya 6,6 gram. Ini dia bubuk kopinya. Ya. Di sasetnya tulisannya 6,5 tapi saya ukurin 6,6. Yang pertama saya akan menggunakan suhu air panas di 80 derajat Celcius kurang sedikit. Kemudian saya akan menuangkan airnya ini langsung. Jadi saya akan tuangkan air panasnya ini langsung ke dalam gelasnya yang sudah berisi bubuk kopinya. Di saran penyajian ini ditulis 200 gram air mendidih, tapi karena saya gunakan gelasnya ini tidak sampai 200 gram, ini saya gunakan sebanyak 190-an 192 nih. Ini dia. Saya akan membuat minuman kopi yang pertama. Percobaan pertama dengan suhu air di bawah 80 derajat Celcius. Kemudian saya tidak melakukan first brewing atau blooming dulu, jadi langsung saya tuangkan sebanyak 190 gram liter air. Saya akan aduk kopinya. Nanti saya akan gunakan adukan sama, yaitu kurang lebih 1 menit. Saya aduk seperti ini. Di percobaan 1, 2, 3 nanti saya juga akan mengaduknya selama 1 menit. Ini dia hasilnya untuk yang percobaan pertama. Kemudian ini percobaan yang kedua, masih menggunakan kopi kapal api saset yang kecil. Ini nih guys, ini mudah didapatkan di tiap-tiap warung. Saya rasa banyak yang menjualnya nih ya, kopi kapal api ini. Saya tuangkan, ternyata ukurannya sama 6,6 gram. Lalu percobaan yang kedua ini saya menggunakan di suhu 50-60 derajat Celcius. Saya akan tuangkan dengan cara yang sama sebanyak 190-an gram, dan saya tidak melakukan blooming dulu atau brewing, jadi langsung saya tuangkan begitu aja guys. Langsung saya tuangkan sebanyak 192 gram. Nah ini dia pada percobaan yang kedua dengan menggunakan suhu air 50-60 derajat Celcius. Sama, kita akan aduk kurang lebih 1 menit, 30 detik sampai 1 menit. Dan inilah hasilnya pada percobaan yang kedua. Kemudian ini yang percobaan ketiga, yaitu di suhu 90 derajat Celcius lebih ya.
91, 92 ini tadi. Saya akan menggunakan kopi kapal api saset lagi yang spesial, karena banyak kita jumpai di warung. Pada saat kita beli di warung atau di angkringan, biasanya suguhannya kopi ini kan menggunakan kopi kapal api kebanyakan. Nah, ini saya akan gunakan 2 kali penyeduhan. Yang pertama saya tuangkan sebanyak 50-60 gram, lalu saya aduk kurang lebih selama 20 detik. Nah, ini dia hasilnya guys. Itu kayak krema tapi bukan krema ya. Kalau krema espresso itu kan berasal dari kata espres, jadi perlu ditekan karena ini cuma diaduk, mungkin bukan krema espresso. Lalu saya tambahkan air sisanya di 120-130 gram hingga mencapai 192 gram supaya sama dengan yang sebelumnya tadi. Oke, nah ini dia. Sama, saya akan mengaduknya kurang lebih 30 detik sampai 1 menit. Jadi percobaan 1, 2, 3 sama, yang membedakan cuma di suhu airnya saja. Ini di suhu air 90 sampai 92 derajat Celcius. Oke, ini dia hasilnya. Saya akan diamkan sama kurang lebih 1 menit. Jadi apakah ampas kopinya ini akan turun? Setelah 3 percobaan ini dari suhu air yang 80 derajat Celcius, kemudian 50 sampai 60 dan yang 90 derajat Celcius ke atas, apakah sama? Ini yang percobaan pertama dan kedua. Yang sebelah kiri adalah suhu air 50 sampai 60 derajat Celcius dan di sebelah kanan ini suhu airnya 70 sampai 80 derajat Celcius. Terlihat masih ada ampas kopinya yang berada di atas. Dan ini dia, ini yang menggunakan suhu air di atas 90 derajat Celcius dan sudah bening guys, tidak ada ampas kopinya. Oke, itulah kesimpulannya, yaitu kopi tubruk itu ternyata mudah sekali membuatnya, dan kopi tubruk ini merupakan kopi asli Indonesia guys. Ada yang menyebutnya kopi hitam itu. Jadi dalam membuat kopi tubruk ini ternyata dipengaruhi oleh suhu air. Jadi kalau misalnya suhu airnya panas di atas 90 derajat Celcius, itu akan cepat larut dibandingkan dengan suhu di bawah 90 derajat Celcius yang kisaran 50 atau sampai dengan 80. Kemudian dipengaruhi juga oleh adukannya guys. Jadi adukannya itu harus kalau bisa minimal 1 menitan itu. Kemudian kita tunggu sampai 1 menit, itu biasanya sudah larut dengan cepat. Seperti itu ya. Kopi tubruk ini bisa ditambahkan gula sesuai dengan selera kalian. Oke guys, silahkan kalian mencobanya dan tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap ikuti Hul Channel dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menyaksikan ulasan dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.